dengan NIM 1901620, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mata kuliah menulis kreatif. Baiklah, di sini Valmita akan menjelaskan pembahasan terkait teks puisi. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari teks puisi. Teks puisi adalah suatu karya sastra yang diucapkan dengan sebuah perasaan yang di dalamnya mengandung suatu pikiran-pikiran dan sebuah tanggapan-tanggapan. Dengan kata lain, puisi merupakan suatu karya sastra yang berupa ungkapan isi hati dari si penulis, di mana di dalamnya ada irama, lirik, rima, dan ritme pada setiap barisnya. Dan puisi ini dikemas dalam bahasa yang imajinatif dan biasanya bersifat bermakna konotatif atau yang tidak sebenarnya. Selanjutnya kita masuk pada unsur fisik dari puisi. Unsur fisik puisi ini yang pertama, diksi. Diksi merupakan suatu penentuan kata yang pas dalam puisi. Pemilihan kata yang pas ini bertujuan untuk menghidupkan situasi, menciptakan perasaan, serta memperlihatkan keindahan dari puisi. Lalu yang kedua ada majas atau gaya bahasa. Majas merupakan suatu gaya bahasa yang berbentuk kiasan. Pengarang puisinya biasanya memakai bahasa kiasan supaya terlihat indah serta menarik, dan bahasa kiasan ini bertujuan mengungkapkan apa maksud kata yang ingin disampaikan oleh pengarang atau si penulis puisi ini. Selanjutnya adalah rima atau unsur bunyi. Rima atau unsur bunyi ini disebut sebagai sajak. Nah, suatu pengulangan bunyi yang berselang baik di dalam lirik saja atau pada akhir lirik saja. Pengulangan bunyi ini ditujukan untuk menambah nilai merdu dalam puisi. Lalu unsur yang selanjutnya adalah citraan atau imajinasi. Citraan atau imajinasi dipakai untuk memancing imajinasi dari si pembaca. Pengarang puisi akan memakai kata yang bisa digunakan untuk mengungkapkan pengalaman-pengalaman imajinasinya. Dan kata-kata yang dipakai itu memberikan kesan yang tersendirinya pada panca indera si pembaca. Nah, tipe-tipe citraan dalam puisi ini terdapat citraan pandangan, citraan pendengar, citraan rasa, citraan kecap, dan sebagainya. Lalu ada pula ciri-ciri dari puisi. Ciri-ciri puisi secara umum, puisi ini dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri dari baris-baris, bukan bentuk paragraf. Lalu yang kedua, diksi yang dipakai dalam puisi ini biasanya bersifat kiasan, padat, dan indah. Karena puisi ini bersifat kiasan, maka biasanya puisi yang bermakna konotatif ini dapat menimbulkan daya tarik si pembaca untuk memahami makna dari si puisi tersebut. Selanjutnya itu penggunaan majas yang sangat dominan dalam bahasa puisi. Yang keempat, pemilihan diksi yang digunakan mempertimbangkan adanya rima dan persajakan. Selanjutnya dalam puisi, setting, alur, tokoh tidak begitu ditonjolkan dalam pengungkapan. Pembahasan selanjutnya yaitu ciri-ciri dari puisi. Ada beragam tipe puisi yang berkembang sekarang ini. Yang pertama, puisi lama. Nah, pada puisi lama ini puisi dihasilkan sebelum abad ke-20. Puisi ini terbagi ke dalam beberapa jenis. Di antaranya yang pertama, pantun, mantra, karima, soloka, gurindam, syair, dan talibun. Lalu yang kedua ada puisi baru. Puisi baru ini merupakan puisi yang lebih bebas daripada puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata, maupun rima. Beberapa jenis puisi baru ini ada yaitu balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, satire, terzina, kuatren, dan distikon, atau dan berbagai jenis puisi baru lainnya. Selanjutnya kita masuk pada cara membuat puisi. Ada beberapa cara untuk membuat teks puisi ini agar mudah dipahami oleh pembaca. Yang pertama, menentukan tema atau judul. Dalam menentukan tema puisi ini, pilihlah kata yang kita menarik sesuai dengan apa yang ingin disampaikan dalam teks yang akan dibuat nantinya. Ada beberapa jenis tema, misalnya tema persahabatan, tema percintaan, atau tema pendidikan dan tema lainnya. Lalu yang kedua, menentukan kata kunci dari puisi tersebut. Dan setelah menentukan tema dan judul tadi, maka lanjutlah membuat kata kunci yang akan dikembangkan menjadi kalimat. Misalnya satu kata kunci yang digunakan untuk satu lirik atau satu kata kunci untuk membuat satu bait. Contohnya dengan tema persahabatan, maka carilah kata kunci yang berkaitan erat dengan persahabatan. Lalu selanjutnya adalah diksi. Diksi adalah pemilihan kata untuk memberikan sebuah keunikan pada puisi.
Banyak puisi bagus yang menggunakan kata-kata sederhana, ada juga puisi yang menggunakan diksi yang unik. Tentukanlah diksi yang ingin digunakan atau yang dibuat untuk menunjukkan keunikan dari puisi tadi. Dan selanjutnya adalah rima. Rima merupakan persamaan bunyi atau perulangan bunyi dalam puisi yang bertujuan untuk memberikan efek keindahan. Pada bagian ini kita bisa menunjukkan kreativitas kita. Gunakanlah rima yang membuat puisi kita menjadi lebih indah. Selanjutnya adalah bait. Ada banyak pilihan dari bait yang bisa digunakan seperti bait kuatren, queen, sonata, dan lainnya. Lalu langkah selanjutnya adalah kembangkanlah puisi tersebut semenarik mungkin. Proses selanjutnya mengembangkan puisi seindah mungkin, dan setiap proses yang sudah kita lewati tadi maka tingkatkan dengan proses pengembangan ini. Jadi janganlah takut untuk menunjukkan kreativitas, menunjukkan puisi-puisi yang akan kita tulis tadi dan disesuaikan dengan kreativitas yang kita miliki. Selanjutnya buatlah penutup yang bagus. Akhir yang mengena dalam hati pasti dengan penutupan yang bagus. Maka buatlah penutup puisi sebagus dan semenarik mungkin agar si pembaca dapat memahami makna dari puisi tadi. Baiklah, sekian pembahasan dari Famita. Famita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.